Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga di sore hari ini masih tetap semangat. Sebelum ke tekniknya atau pembelajaran tentang negosiasinya, kita di sini bisa membangun fondasi terlebih dahulu ya. Untuk fondasinya ada 3 poin yang saya rangkum. Ini ada memahami kebutuhan pelanggan. Ini memahami kebutuhan pelanggan itu wajib bagi seorang customer service, karena untuk ngedilin itu kita nggak langsung tiba-tiba customer nanya langsung deal, karena ada beberapa negosiasi atau beberapa yang harus kita ketahui tentang apa kebutuhan pelanggan. Di sini ada analisa data pelanggan juga. Kita harus mengetahui data pelanggan itu kategorinya apa dan ditawarkannya produk apa, kita harus mengetahui. Bisa juga kita survei dan wawancara. Misalkan kita survei ke masjid-masjid untuk menawarkan produk jenazah atau pembatas saf. Terus ada juga memantau tren pasar ya. Ini biasanya kalau marketing tahulah dari platform-platform atau apa itu tren pasar, ada produk yang naik dan turun juga. Ini bisa dilihat nanti. Terus ada juga poin kedua dari fondasinya, yaitu menawarkan produk sebagai solusi. Nah, ini kita jangan hanya menawarkan produk untuk dijual saja, tetapi kita harus menawarkan produk sebagai solusi dari setiap permasalahan mereka. Misalkan di suatu daerah ada masjid yang belum punya peralatan jenazah, itu kita bisa menawarkan mereka sebuah solusi dari produk tersebut. Nah, ini yang pertama, bisa kita menunjukkan keunggulan dari produk kita. Kalau misalkan kita ngiklan, kita harus menulis jelas dari mulai keunggulan produk, terus menjelaskan dari manfaat produk yang kita tawarkan itu. Jangan cuma kita jual produk ini hanya untuk ini, nah itu kurang. Jadi kita harus menjelaskan manfaatnya lebih rinci lagi dengan semenarik mungkin, kalau bisa di headline ya. Terus sesuaikan pesanan dengan pelanggan. Misalkan segmen kita apa, nah itu nanti bisa disesuaikan. Misalkan ada di suatu daerah masjid dengan tempat yang sempit, itu kita bisa menawarkan produk seperti pemandian yang ramping, atau misalkan keranda yang ramping, itu bisa kita tawarkan. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu ya. Setelah kita menawarkan produk sebagai solusi, jatuhlah mereka misalkan udah nge-WhatsApp nih ya. Di sini kita harus menunjukkan nilai produk di awal. Ini Bapak Ibu, di sini kan pasti semuanya pakai WhatsApp bisnis ya. Nah, itu ada yang namanya greeting message. Jadi kalau misalkan customer nge-WhatsApp ke kita, itu nanti langsung dibalas otomatis sama robot. Nah, di situ kita usahakan buat greeting message yang semenarik mungkin. Kayak misalkan menunjukkan nilai dari produk di awal, atau tawarkan konsultasi sebebasnya 24 jam atau 25 jam kalau bisa. Nah, itu customer akan merasa senang, dan tidak akan kalau malam-malam ini ngeganggu customer service-nya enggak ya, nggak bakal mikir gitu. Kalau misalkan greeting kita 24 jam dan 25 jam, ada tuh yang greeting kayak gitu, itu biasanya customer akan nggak mikir 2 kali, langsung WA dia, langsung bertanya tentang produknya. Kemudian di sini setelah customer kita tawarkan konsultasi gratis, kita juga harus langsung tembak customer tersebut dengan memberikan demo atau contoh produk. Langsung aja kita spam kayak produk-produknya, terus dari foto-foto angle berbeda, ada juga video produknya, misalkan pemandian, sedang memandikan, atau tenda, perakitan tenda dan lain-lain, itu langsung kirim aja sesuai dengan kebutuhan customer kita. Setelah itu bisa juga share cerita sukses pencapaian atau kayak testimoni kita lah. Misalkan kita udah ngirim ke tadi Coca-Cola, kita udah ngirim ke PPA Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur, itu bisa juga. Di sini harus intinya harus membuat customer itu 100%, kalau bisa 100% percaya dengan kita.
Setelah pondasinya kita jalankan dengan baik, kita langsung ke materi closingnya. Yang pertama itu, bagian pertama ada cara mengunci dealing yang efektif, Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan pertama itu memahami timing yang tepat ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai customer service itu biasanya punya insting ya, punya insting di mana kita harus nembak atau kita ngasih formulir ke customer. Itu bisa dilihat dengan beberapa poin. Yang pertama ada sinyal verbal. Sinyal verbal ini kalau misalkan kita chat customer, kadang ada yang nanya, oh ini berapa lama pengirimannya gitu. Atau Pak, apakah ada yang warna lain selain ini atau ada tipe lain? Itu berarti mereka udah mulai tertarik, udah mulai ingin membeli produk kita lah pada intinya. Terus yang keduanya ada sinyal nonverbal. Sinyal nonverbal ini bisa kita dapatkan saat kita dan customer bertatap langsung. Intinya offline lah. Customer datang ke workshop kita, biasanya kita langsung menjelaskan tentang produk kita ya. Di situ ada customer yang kayak lesu, males banget, kayak udah pengen cepat-cepat pergi lah, ada kayak customer kayak gitu. Berarti itu kita kurang menjelaskan atau kita menjelaskan produk kurang menarik. Nah, maka dari itu kita harus menjelaskan produknya semenarik mungkin, kalau bisa ya dengan vibrasi, dengan aura yang sangat ceria, agar customer ikut terbawa suasana juga. Bagaimana kalau customer kita udah mulai tertarik? Kayak sinyalnya itu sinyal bagus lah, customer udah memperhatikan kita, tertarik, dan juga ingin seperti kita ini menebak, oh ini kayaknya pengen langsung beli deh. Nah itu berarti bagus, bisa kita langsung closing atau dealing di situ. Nah untuk yang terakhir poinnya dari tahap timing ini, jangan terlalu cepat atau lambat ya dalam ngedilin. Kalau terlalu cepat, tiba-tiba customer ada WhatsApp nih masuk nih, customer kita langsung dikasih greeting message, udah gitu dikasih foto produk, langsung kita tembak nih dengan form order misalkan. Nah itu terlalu cepat dan kebanyakan customer pasti akan apa nih tiba-tiba kayak gini, kayak diburu-buru gitu. Nah itu dihindari, dan juga jangan terlalu lambat ya. Kalau terlalu lambat itu lama-kelamaan bisa-bisa dia bosen terus udah gitu lari ke yang lain gitu. Kita harus tahu timingnya. Kalau misalkan customer udah punya sinyal dari 2 sinyal di atas itu tuh, kalau misalkan udah menarik, langsung aja kita tembak dengan order atau dealing, kita kunci dengan dealing. Itu yang pertama. Nah ini yang kedua itu cara mengunci dealing efektif, yaitu dengan teknik closing yang berhasil. Di sini saya merangkumnya menjadi 3 poin juga. Yang pertama ada assumptive clause. Assumptive clause ini kita berasumsi bahwa pelanggan itu sudah siap membeli. Kayak yang tadi ya, misalkan pelanggan udah nanya kapan bisa dikirim, atau misalkan kita bilang oke, jadi bisa dikirim kapan, apakah besok bisa dikirim. Misalkan kita nembak langsung gitu ke customer, itu akan membuat customer merasa keputusan telah diambil, dan kemungkinan ya tanpa tekanan juga. Jadi mereka akan langsung biasanya minta form order. Oh ya udah deh Pak, kalau misalkan besok bisa dikirim atau gimana, itu bisa langsung saya isi formnya kayak gitu. Terus poin yang kedua ada urgency clause. Nanti kalau misalkan ada customer yang bilang demikian, kita bisa terapkan Bapak Ibu untuk kalau misalkan Bapak Ibu order sekarang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan diskon sebesar 500.000 dan free ongkir Jabodetabek. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ordernya besok dan besoknya lagi, itu promonya udah habis. Jadi kalau misalkan customer dikasih penjelasan seperti itu, biasanya dia akan secara tidak langsung akan lebih cepat untuk mengambil keputusan. Itu dari urgency clause ya. Untuk poin yang ketiga ada choice clause. Choice clause ini seperti ada sebuah cerita yang sering diceritakan sama mentor saya. Dulu ada toko ya, toko hanya punya 1 vending machine.
sebutlah Coca-Cola lah gitu ya. Nah ini customer atau pelanggan yang lewat akan berpikir kita apakah harus beli atau enggak. Jadi pilihannya cuma beli atau tidak ya. Nah udah pernah dengar kan ya? Nah kalau kita toko itu pasang 2 mesin, maka customer atau pelanggan yang lewat akan berpikir apakah kita harus membeli Coca-Cola dan satu mereknya lagi sebutlah Pepsi lah. Kita akan memberi Coca-Cola atau Pepsi. Nah, jadi secara psikologi untuk 2 paket ini atau 2 vending machine ini akan membuat mereka berpikir beli A atau B. Jadi bukan beli atau tidak. Nah ini maka di Jaya Madani pun sama. Kita membuat beberapa produk dengan tipe atau model yang banyak. Minimalnya 2 seperti roof rack kita buat 3 model, podium kita buat 5 model agar customer itu bisa membandingkan atau bisa memilih agar dia bisa memilih paketannya tanpa merasa dipaksa. Nah ini untuk tahapan ketiga adalah mengatasi keberatan pelanggan. Yang sering ditemuin customer service itu adalah kayak pelanggan itu keberatan dengan sesuatu yang ditawarkan oleh kita. Misalkan harganya terlalu mahal atau membanding-bandingkan dengan toko lain. Nah di sini bisa kita atasi ya. Bisa kita carikan solusi dengan yang pertama itu kita wajib untuk mendengarkan customer. Jika customer punya masalah atau ada keberatan dengan produk atau paket yang kita tawarkan, itu bisa didengarkan dulu, didengarkan terus sampai kita ketemu masalahnya. Nah ini masalahnya customer kayaknya di harga deh, misalkan kita berasumsi demikian. Maka akan langsung ke tahap yang kedua. Setelah kita punya masalahnya, kita harus tanyakan lebih dalam permasalahannya. Misalkan kalau misalkan mereka bilang harganya mahal, tanyakan apa yang membuat mereka itu merasa bahwa produk kita harganya lebih mahal. Nah, di sini akan membantu customer juga untuk berpikir atau lebih spesifik menemukan masalah mereka. Dari tahap kedua ini, kita akan menemukan intisari dari permasalahannya. Nah, lanjut, kalau misalkan kita sudah menemukan intisari permasalahan dari seorang customer, kita harus menawarkan solusinya. Nah, setelah mereka bilang, Pak, ini kok harganya mahal. Nah, ini dia langsung mikir dalam, ya Pak, ini mahal. Sedangkan kompetitor lain jualnya sedemikian, harganya di bawah pasar dan lain-lain gitu. Nah, kita tawarkan solusinya. Pak, memang di kita itu produk sedikit lebih tinggi harganya. Cuman kita menawarkan garansi selama 2 tahun lamanya. Nggak kayak toko sebelah yang hanya 3 bulan misalkan. Nah, itu bisa kita jadikan value untuk perusahaan kita atau produk kita biar mereka bisa lebih aware akan value-nya ini. Setelah kita menawarkan solusi dari permasalahan mereka, kita bisa mulai dengan yang terakhir menceritakan pengalaman pelanggan yang lain yang merasa puas dengan membeli produk kita. Contohnya kayak garansi tadi ya, misalkan ada orang nih, Pak, ini kok harganya mahal, garansi 2 tahun 3 tahun, paling nanti ditinggalin atau gimana gitu, misalkan mereka bilang gitu. Kita bisa memberikan cerita asli atau real tentang pengalaman pelanggan yang dulu pernah beli di sini. Contohnya, Pak, ini kita ada masjid di samping kita, atau misalkan ada masjid di daerah Tangerang dan mereka udah beli dari 2015 misalkan. Itu kita masih tetap memberikan dan menanyai mereka apakah produk kita masih bagus atau ada trouble. Nah, itu kan secepatnya kita bereskan kalau misalkan ada trouble. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk menceritakan pengalaman pelanggan lain itu agar customer lebih percaya dengan garansinya yang bukan abal-abal, nggak kayak garansi Shopee lah istilahnya atau Tokopedia. Nah, ini lanjut ke strategi negosiasi yang efektif.
Ini untuk meningkatkan nilai dealing, ada negosiasi win-win. Ini win-win solution mirip kayak gitu. Terus ada taktik negosiasi juga dan mengelola ekspektasi di setiap tahap. Untuk negosiasi win-win ini dia udah kelihatan lah dari namanya. Dia negosiasi yang membuat kedua belah pihak merasa dimenangkan gitu. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan, misalnya penjualan atau harga yang bagus. Sementara untuk pembelinya akan merasa terpuaskan. Contohnya kita bisa jualan di platform ya. Kalau misalkan Jaya Madani jual wastafel seharga 2 juta, kita bisa mulai menjual dengan harga 2,5 atau lebih juga boleh. Maka di sini nanti akan terjadi sebuah negosiasi harga ya. Jadi kalau misalkan customer negosiasi harga, terus kita ngasihnya harga pas di platform misalkan 2 juta pas, itu maka mereka walaupun dikasih harga murah dibanding kompetitor, mereka kurang puas karena tidak bisa menawar produk kita. Kalau misalkan mereka kita upload produk dengan harga 2,5 misalkan, terus akan terjadi negosiasi tawar menawar. Itu yang terjadi walaupun harganya di atas kayak misalkan 2,3, kita ditawar 200.000 atau 2,2 lah, maka customer secara tidak langsung akan merasa menang, akan merasa puas. Nah di situ akan menghasilkan yang namanya itu mereka seperti wah saya udah menang nih, mereka kan puas sendiri. Nah makanya taktik win-win ini harus diterapkan di awal. Jadi kita harus punya yang namanya harga backupan lah gitu. Jangan langsung pakai harga pas. Cara menerapkannya kita bisa dengan mendengarkan kebutuhan pelanggan. Misalnya mereka cari harga yang murah nih, kita bisa fokus menawarkan nilai terbaik, bukan hanya diskon besar. Kayak misalkan Pak ini ada keranda dengan harga sekian, tapi ini kita udah termasuk free ongkir ke alamat Bapak. Atau misalkan Pak dengan membeli ini kita punya tambahan nih gratis kain payung dan sebagainya, itu bisa diterapkan. Ini juga harus mencari jalan tengah ya. Contohnya jika pelanggan ingin diskon besar, kita juga bisa menawarkan syarat untuk membeli dalam jumlah besar. Kalau mereka pengen diskon Pak, misalkan dari wastafel tadi dengan harga 2,5 Pak, saya pengen di harga 1,8 dong. Nah gitu, nanti bisa kita tawarkan untuk bisa membeli lebih dari satu, misalkan 10, boleh Pak, asal 10 gitu. Nah itu boleh juga. Biasanya mereka akan secara tidak langsung akan menerka-nerka enakan beli yang banyak dengan diskon demikian atau yang satuan aja. Insya Allah itu akan deal juga. Nah ini untuk taktik negosiasi tahap kedua adalah kita ada 3 poin juga. Di sini ada anchoring, ada concession strategi dan framing. Ini anchoring sama yang kayak tadi ya. Jadi kita menerapkan suatu produk atau posting produk itu, upload produk yang harga awalnya itu 10 juta, kita bisa menaikkan harga produk tersebut. Ini juga bertujuan untuk memuaskan pelanggan atas negosiasi yang tadi. Terus poin yang kedua ada concession strategi. Ini adalah memberikan sesuatu dengan sebuah imbalan. Contohnya, kalau misalkan mereka ingin layanan gratis ongkir atau misalkan mereka ingin dihadiahkan sebuah, misalkan mereka beli podium, mereka pengen Pak ini dong gratisin kursinya misalkan, atau mereka beli keranda Pak gratisin bendera kematiannya dong. Nah itu bisa kita arahkan untuk membeli paket yang lebih premium, contohnya yang lebih tinggi lah harganya. Misalkan mereka bilang begitu, kita tawarkan Pak, kita bisa memberikan barang tersebut asalkan Bapak dan Ibu memilih paket premium kita. Ini bisa kita arahkan ke produk yang memiliki value atau pendapatan lebih tinggi. Terus ada framing juga. Ini framing itu kayak yang seperti tadi udah saya jelaskan. Kita membingkai ulang argumen
untuk menyoroti nilai produk. Kalau misalkan mereka bilang harganya mahal ya, tadi kita harus terus-menerus menekankan bahwa value-nya lebih besar, dan seperti garansi tadi ya, bahwa kelebihan dari kita itu banyak seperti garansi dan lain-lain. Itu kalau mereka terus nanyain harga, pokoknya kita bungkus dengan value-nya. Kita framing terus istilahnya. Untuk yang ketiga ada mengelola ekspektasi di setiap tahap ya. Ini bisa kita menjelaskan kepada mereka saat pertama negosiasi itu apa yang bisa kita tawarkan dan tidak bisa kita tawarkan. Misalkan ada diskon hanya berlaku untuk pembelian tertentu, sampaikan di awal aja. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman di akhir gitu. Jadi kita harus terus terang di awal masalah diskon, harga dan lain-lain, agar tidak ada resiko yang lebih parah dari negosiasi di akhir gitu. Nah, untuk setiap langkah dalam negosiasi itu harus transparan. Poin kedua, kita harus selalu tahu beritahu pelanggan apa yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya, setelah ini kami menyiapkan draft kontrak dan diskusi bisa dilanjutkan jika ada revisi. Ini biasanya kalau ada customer dengan pembelian massal atau banyak ya, ini wajib harus diterapkan. Karena kalau ada kesalahan, tidak ada draft kontraknya, itu bisa sangat beresiko bagi perusahaan. Bisa memakan waktu, bisa memakan tenaga juga, dan juga memakan biaya. Jadi kita harus mengunci mereka dengan sebuah peraturan dari deal yang di awal itu harus ada MOU-nya. Ini untuk poin yang ketiga, kita harus memberikan pilihan yang jelas. Kalau pelanggan diberi pilihan, mereka akan merasa lebih berkuasa dengan keputusan mereka. Yang kayak yang tadi lah, ada paketan-paketan ya. Kita bisa memberikan tipe atau model dari sebuah produk minimal 2 atau banyak. Ini untuk contohnya yang tadi. Nah, ini untuk studi kasus dealing senilai 6 miliar. Kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada produknya. Produk yang diproduksi oleh Innovakit. Ada keranda, pembatas sap, ada modifikasi ambulan, podium, troli, dan roof rack ya. Ini masih banyak lagi ke bawahnya. Nah, ini untuk segmennya atau lembaga yang membutuhkan, kita bisa mengiklankan produk-produk yang atas ini, kayak spesifik untuk pengurus masjid atau spesifik untuk pengurus RT RW, lembaga sosial, instansi, rumah sakit, rumah tangga juga bisa. Ini biasanya kalau Bapak Ibu pengen langsung kayak Mas Diki ya, order besar-besaran gitu, bisa itu langsung spesifikin ke lembaga sosial atau ke pemerintahan juga boleh, kayak Basnas, kayak misalkan yayasan yang sudah besar itu biasanya mereka akan beli lebih dari satu, seperti itu. Dan di bawahnya ada troli roof rack. Ini yang order biasanya di restoran, hotel, rumah tangga, rumah makan juga ada. Untuk produk-produk formal lah kalau yang bawah. Nah, ini untuk dealing studi kasusnya. Kita ada 3 poin lagi. Nah, ini untuk menghadapi customer dengan keberatan harga tadi. Ini seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita bisa mengatasi keberatan harga mereka dengan menjelaskan manfaat jangka panjang dari produk kita. Ini seperti investasi. Kita jelaskan bahwa membeli produk kita akan membuat Bapak Ibu berinvestasi selama 5 tahun ke depan. Contohnya kalau misalkan Bapak Ibu menawarkan kepada customer, Pak, ini kok harga segini, dapatnya apa aja? Kita bisa menawarkan garansi selama 5 tahun. Kita bisa menjelaskan ke customer seperti, Pak, kita dengan harga sekian memberikan Bapak Ibu 5 tahun garansi, maka Bapak Ibu sama dengan berinvestasi di produk kita 5 tahun, tidak usah ganti, tidak usah apa-apa, itu 5 tahun akan kita layani, seperti itu.
Terus kita harus fokus pada nilai tambah produk kita ya. Nah ini saya menekankan layanan tambahan, nanti bisa dijelaskan, seperti garansi panjang, dukungan purna jual, dan layanan teknis gratis sebagai bagian dari paket. Nah ini untuk poin yang kedua adalah menyelesaikan perubahan kebutuhan. Ini bisa menjelaskan manfaat jangka panjang produknya dibanding kompetitor. Kita bisa untuk mengcompare-nya. Nah, terus ada bisa diskusi juga untuk solusi bersama. Kalau misalkan kita melibatkan tim produksi untuk mencari cara menyesuaikan produk tanpa mengorbankan kualitas ataupun pengiriman. Kami bisa mendapatkan fitur ini, tetapi perlu tambahan 3-7 hari. Nah, nanti ini pokoknya kalau misalkan ada sebuah ekspektasi dari customer yang tidak bisa kita penuhi, maka di sini kita harus menemukan solusi dengan diskusi secara bersama dengan customer. Musyawarah lah intinya. Ini kita akan menemukan deal solution juga agar customer tidak lari atau tidak keluar dari negosiasi kita. Nah, untuk poin yang ketiga itu membangun kepercayaan dengan bukti nyata ya. Kita harus memberikan greeting message yang seperti tadi di awal. Ini bisa memberikan demo produk, bisa videonya, fotonya, dan lain-lain. Kita langsung tembak itu. Gunakan testimoni seperti yang di awal tadi, perkuat message kita atau greeting message kita agar kepercayaan customer meningkat, bisa dengan testimoni. Nah, untuk yang keempat, seperti poin yang tadi, ini adalah negosiasi win-win ya. Kita harus menemukan jalan tengahnya agar tidak hanya kita untung, tapi customer juga harus merasa menang atau ya untung juga gitu istilahnya. Nah, ini kita bisa mendengarkan juga dengan empati, customer punya keluh kesah apa atau masalah apa. Kita harus mengerti lah intisari dari permasalahan untuk memberikan solusi dari produk kita. Nah, itu sekian materi dari penjelasan saya tentang negosiasi dan juga dealing, membangun relationship. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu yang di sini bisa mengambil pelajaran berharga dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.